Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam di Istana Elysee di Paris, Prancis pada hari Selasa. Seiring Prancis terus meningkatkan keterlibatan diplomatik dengan Lebanon di tengah memburuknya ketidakpastian politik dan ekonomi. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam tiba di Istana Elysee dan disambut oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kunjungan ini terjadi di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Lebanon dan hanya beberapa hari setelah kematian seorang tentara Prancis yang bertugas di pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa UNIFIL di Lebanon. Macron menuduh Hezbollah membunuh prajurit yang diidentifikasi sebagai Sersan Staf Florian Montorio dalam serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB. Macron mencatat bahwa pihak berwenang Lebanon telah mengutuk serangan tersebut dan berjanji untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Informasi selanjutnya, pemirsa, kebakaran memicu ledakan beruntun terjadi di gudang kembang api di Kerala, India. Sedikitnya 13 orang tewas dalam insiden ini. Api dengan cepat membesar dan menyebabkan kepanikan. 13 orang dilaporkan tewas sementara puluhan lainnya luka-luka. Otoritas tempat masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Dugaan adanya pelanggaran prosedur keselamatan juga diselidiki. Pemirsa, gunung berapi Santiaguito di Guatemala meletus dan memuntahkan kolom abu setinggi 4,3 km. Sekelompok pendaki gunung terpaksa melarikan diri saat gunung api Santiaguito di Guatemala meletus. Letusan gunung api melemparkan batu ke udara di sekitar mereka. Letusan juga memuntahkan kolom abu setinggi 4,3 km. Aliran lava dan awan panas dari kubah lava Santiaguito beresiko mengancam permukiman. Santiaguito adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia dan paling sering dipantau di Amerika. Pasukan militer AS dilaporkan menaiki dan memeriksa sebuah kapal. Kembali di Anju sore, pemirsa, pemukim Israel membakar rumah warga Palestina di tepi barat. 8 orang luka-luka, termasuk seorang bayi berusia 1 tahun. Pemilik rumah dikepung oleh pelaku agar tidak dapat melarikan diri. Situasi semakin mencekam saat api melalap bangunan rumah. Orang-orang di dalam rumah berusaha berlari menyelamatkan nyawa mereka. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait pelaku maupun langkah penanganan insiden tersebut. Pemirsa, lagi-lagi Israel menyerang sebuah sekolah khusus laki-laki di kota Al-Mughayir, Timur Laut Ramallah. Naas akibat serangan, 2 warga Palestina tewas dan 4 lainnya luka-luka. Sambil melantunkan doa, para pelayat memasukkan jenazah korban serangan pemukim Israel ke dalam ambulans. Sementara keluarga dan teman-teman berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal. Sebelumnya, sekolah khusus laki-laki di kota Al-Mughayir, Timur Laut Ramallah diserang pemukim Israel yang melepaskan tembakan dari jarak 50 meter. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan 2 orang tewas dalam serangan ini, termasuk seorang anak berusia 13 tahun.
4 lainnya terluka akibat tembakan peluru tajam. Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras serangan itu dan mendesak tindakan internasional untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Netanyahu mengenakan rompi anti peluru dalam perayaan Hari Kemerdekaan Israel tepat pada Hari Nakba Palestina. Dalam perayaan, Netanyahu mengundang Presiden Argentina Javier Milei. אנו מבקשים להביע תודה והוקרה לכלל כוחות הביטחון, לוחמי צה"ל ומפקדיו, אנשי השב"כ והמוסד. Dikutip dari Gaza Updates, Netanyahu mengenakan rompi anti peluru di balik jaketnya dan menyambut Javier Milei. Milei menjadi undangan khusus Netanyahu berpartisipasi dalam perayaan nyala obor. Menandai kedekatan mereka dan dukungan Presiden Argentina untuk Israel. Bahkan Milei mempersembahkan sebuah lagu berjudul Libre atau Kemerdekaan di Yerusalem Barat pada Selasa malam. Perayaan bersamaan dengan 78 tahun Hari Nakba, di mana 700.000 warga Palestina diusir paksa oleh Israel. Yang merayakan Hari Kemerdekaan negaranya, tentara Israel melakukan upacara di reruntuhan rumah-rumah warga di sejumlah wilayah pendudukannya. Bendera Israel berkibar di reruntuhan rumah warga di Lebanon Selatan, tepi barat, dan Gaza. Pasukan Zionis Israel menyanyikan lagu kebangsaan dan menggelar upacara kemerdekaan di tanah jajahannya. Israel sebelumnya telah melakukan serangan darat ke Lebanon Selatan. Mereka bahkan mengusir hingga menghancurkan rumah warga di sana. Di Masjid Al-Aqsa, pesawat militer Israel terbang rendah. Riuh suara mesin dari pesawat perang Israel menarik perhatian warga. Di halaman Masjid Al-Aqsa, penduduk Israel juga merayakan hari kemerdekaannya. Mereka berkumpul, bernyanyi, dan mengibarkan bendera Israel. Otoritas Wakaf Islam di Yerusalem mengecam tindakan ini yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Pemirsa, aktivis Global Summit Flotilla mengganggu kapal kargo MSC Maya yang tengah berlayar. Kapal ini mereka yakini membawa material untuk senjata Israel. Dikutip dari Al Jazeera, gangguan terhadap kapal kargo MSC Maya dilakukan para aktivis di Laut Mediterania, Senin 20 April. Lebih dari 20 perahu yang membawa aktivis Global Summit Flotilla menyebar di sekitar kapal kargo. Aktivis Global Summit Flotilla meyakini kapal MSC Maya membawa material senjata untuk Israel dengan tujuan ke pelabuhan Asdod dan Haifa. The Mediterranean Sea with the Global Summit Flotilla, and we are aiming to directly target and disrupt the machine of genocide. This ship right here, the MSC Maya, is carrying essential supplies going directly to Ashdod port in Israel, making it possible for them to continue to ethnically cleanse and eradicate an entire population. We call on you to rise up and target points in your community or country. Ports, factories, or anything that is making the machine of genocide continue. Sementara itu, pemirsa, tentara Israel mengeluarkan video saat menginvasi Lebanon Selatan. Serangan tanpa henti Israel menyebabkan kerusakan di sejumlah titik dan korban tewas mencapai lebih dari 2.000 orang.
Militer Israel membagikan video saat tank-tank mereka menginvasi darat Lebanon Selatan. Warga di Lebanon Selatan juga diusir dari rumah-rumah mereka yang sebagian besar sudah hancur akibat serangan Israel. Israel bahkan masih dilaporkan membakar sejumlah rumah warga. Serangan tanpa henti Israel ke Lebanon menyebabkan kerusakan luar biasa di sejumlah titik. Rumah-rumah warga rata dengan tanah dan lokasi terdampak paling parah berada di kota Taibeh, Nabatiyeh hingga Bin Jebel. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Muhammad ya Allahu Akbar. Israel beralasan serangan dilakukan untuk menghancurkan infrastruktur Hizbullah. Namun nyatanya korban yang jatuh mayoritas adalah warga sipil. Media setempat melaporkan serangan Israel di Lebanon telah menewaskan 2.378 orang. Serangan militer Israel ke Lebanon menghancurkan sejumlah jembatan. Akibatnya 2 orang yang hilang sejak serangan Maret lalu ditemukan tewas tertimbun. Tentara Israel menyerang jembatan di atas Sungai Litani pada 13 Maret. Sejumlah jembatan lain juga menjadi Israel dengan alasan bahwa Hizbullah menggunakannya untuk menyeberang dan mengangkut senjata, roket, dan peluncur roket. Pada hari Senin, tim penyelamat Lebanon menemukan jenazah 2 orang yang hilang setelah serangan udara Israel menghantam jembatan di atas Sungai Litani. Paman dari salah satu korban mengatakan bahwa setelah meninjau rekaman pengawasan, dipastikan bahwa keduanya sedang menyeberangi jembatan pada saat kejadian. هون اجت الضربه وانفقد قطرين. بعد التواصل مع الجيش قال انه على طول عاونا اجينا على المحطه لهون سحبنا الكاميرا وشفنا ان السياره هن فيها اوطى سعه الضربه. Media setempat mengatakan Angkatan Udara Israel melakukan 2 serangan udara beruntun yang menargetkan sejumlah jembatan. Jembatan Kasmiyeh yang hancur adalah penghubung terakhir yang tersisa antara wilayah Tire dan kota Sidon. Pelanggaran kejahatan senjata yang dilakukan Israel menyebabkan kerusakan parah di Lebanon. Israel dilaporkan telah melanggar kejahatan senjata berkali-kali, membidik sebuah masjid, sekolah, pemakaman, dan juga permukiman warga. Sebuah masjid hancur tak bersisa di kota Jibjit, Lebanon, usai jadi serangan militer Israel. Gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah berlaku sejak Jumat lalu, namun 200 pelanggaran terjadi dalam 4 hari.